Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala, NIM S105118111. Prodi Ilmu Politik. Baik, tujuan saya membuat video ini ialah memiliki tugas pada mata kuliah Teori Perbandingan Politik. Yang judulnya ialah jelaskan teori dan konsep perbandingan politik menurut para ahli. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu teori perbandingan politik dan konsep perbandingan politik. Apa sih teori dan konsepnya ilmu perbandingan politik itu? Yang saya baca dalam buku Konsepsi Ilmu Perbandingan Politik, yang buku ajar Konsepsi Ilmu Perbandingan Politik, bahwasannya teori dalam perspektif teori de Van Dijk, negara dapat dilihat sebagai suatu entitas yang suci, di mana kekuasaan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki takdir ilahi sebagai pemimpin. Raja atau kaisar sering dipandang sebagai turunan dewa atau orang yang diberikan wahyu dan kemampuan luar biasa untuk menjadi pemimpin. Konsep de Van Dijk ini dipegang oleh kerajaan-kerajaan masa lalu hampir semua tempat, mulai dari Jepang di timur Asia sampai Afrika Barat, dari Eropa sampai Kepulauan Solomon di Pasifik. Raja dan kaum bangsawan dipandang sebagai kelompok suci yang diberkati untuk membimbing dan melindungi rakyatnya. Pemilik teori ini, seperti Thomas Hobbes dan John Locke, menekankan adanya prinsip dasar dalam eksistensi negara yang disebut dengan political obligation, yaitu pemikiran bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mentaati dan menghormati negara. Tanpa adanya kedua hal tersebut, akan terjadi kekacauan dan ketidakamanan sosial dan kekejaman antar manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, para pemikir teori ini berkontribusi dalam mengkonsepsikan munculnya sistem negara modern yang terkait erat dengan berubah pemikiran politik mereka, terutama menyangkut pemahaman perubahan kekuasaan negara yang sah. Pembela teori ini seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Bodin mendekonstruksi doktrin hak ilahi raja-raja dengan menyatakan bahwa kekuasaan raja harus memiliki justifikasi yang mengacu kepada hak rakyat. Khususnya Hobbes melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa kekuasaan politik harus memiliki justifikasi dengan mengacu pada hak setiap individu, bukan hanya kepada kelompok orang-orang yang bijak secara kolektif. Baik pemikiran Hobbes dan Bodin tadinya diarahkan untuk membela kekuasaan raja-raja, tidak dianjurkan demokrasi, tetapi argumen mereka tentang sifat kedaulatan yang keras ditentang oleh pembela yang lebih tradisional dan mazhab ilahi atau raja-raja, seperti Sir Robert di Inggris, yang bahwa pemikiran tersebut akhirnya akan membuka jalan untuk kekuasaan yang lebih demokratis. Menurut para ahli, Gabriel Almond dipengaruhi antropologi dan beberapa para ahli lainnya
awalnya menawarkan suatu klarifikasi sederhana tentang sistem-sistem politik di luar dunia barat dan negara-negara yang baru merdeka. Ia kemudian bergabung dengan para spesialis perbandingan politik dengan merumuskan kategori-kategori struktur dan fungsi dan mengaitkannya dengan semua sistem politik yang ada di dunia. Selanjutnya, Almond dikaitkan pula konsepsinya tentang sistem dengan budaya dan pembangunan. Lanjut kepada konsep yang saya baca pada buku ajar konsep teori perbandingan, yaitu dalam pengertian yang umum, konstitusi adalah satu perangkat dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara sebagai aturan pokok untuk menentukan pola tata kelola negara. Tanpa konstitusi, suatu negara akan sangat kesulitan untuk mengatur kehidupan warganya, sebagaimana lazimnya. Manakala suatu negara terbentuk, maka selalu ada beberapa jenis aturan dan peraturan dasar dalam beberapa bentuk untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat di negara tersebut. Di setiap negara, baik itu demokratis atau despotik, baik pada masa tradisional maupun modern, adalah penting bahwa aturan tersebut harus diterima oleh suatu elemen yang menentukan peran dan organisasi lembaga-lembaga politik untuk menyelamatkan masyarakat dari kekacauan dan anarki. Kata konstitusi secara epistemologi adalah istilah yang berasal dari kata Latin constitutio yang diadopsi oleh negara Prancis, yang merujuk pada peraturan dan pemerintah atau perintah seperti hukum kekaisaran. Selanjutnya, istilah ini banyak digunakan dalam hukum-hukum di negara-negara Eropa untuk berbagai ketentuan penting, terutama doktrin yang dikeluarkan oleh Paus, yang sekarang disebut sebagai konstitusi apostolik. Dengan demikian, sebuah konstitusi adalah desain dasar yang berkaitan dengan struktur dan kekuasaan pemerintah, serta mencakup hak dan kewajiban warga negara, sehingga sebenarnya konstitusi dapat juga tidak tertulis. Ia kadang-kadang ditemukan dalam bentuk tata cara, bisa aturan atau prinsip-prinsip dan tradisi dan praktek-praktek kenegaraan dilakukan berulang, melalui mana pemerintah diatur dan kekuasaan dilaksanakan. Banyak pemikir politik telah mencoba untuk mendefinisikan istilah konstitusi. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan tunggal tentang definisi itu. Charles, sebuah konstitusi adalah hukum dasar di mana hubungan individu atau orang dalam masyarakat ditentukan. Ia dapat dalam bentuk instrumen tertulis, teks yang berisi ketentuan atau serangkaian teks yang berlaku pada waktu tertentu oleh kekuatan berdaulat atau mungkin hasil suatu serangkaian tidak legislatif, tata cara, dan keputusan pengadilan, presiden, dan kebiasaan yang beragam asal dan tidak setara kepentingannya. Secara substantif, konsep konstitusi sebenarnya telah diadopsi oleh berbagai kerajaan kuno dalam sejarah manusia. Dalam sejarah bangsa kita sendiri, misalnya Kerajaan Majapahit di abad ke-16 telah memiliki
konstitusi yang diberi nama Kutara Manawa yang berdiri dari 275 pasal di Irak. Penggalian arkeologis oleh Ernest pada tahun 1877 menemukan bukti adanya prasasti di keadilan yang dikeluarkan oleh Sumerja pada tahun 2030. Diperkirakan adalah awal untuk hukum pemerintahan dan beberapa hak warganya. Misalnya, diketahui bahwa seberapa pajak untuk para janda dan anak yatim, dan melindungi masyarakat miskin dari jelata riba dari orang kaya. Di beberapa tempat ditemukan pula kode-kode khusus di hukum tertulis. Di antaranya adalah tahun 2050 Kode Lipin yang sejak saat ini gagasan konstitusi sebagai dokumen yang diperlukan dan mendasar bagi suatu negara berakar kuat di dunia internasional. Pada saat ini, konstitusi telah menjadi landasan pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Itu menurut para buku ajar teori perbandingan politik dan konsep perbandingan politik. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.